Shalom, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelas A, kelompok 1. Di video kali ini, kami akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Negara dan Konstitusi. Sebelum kami memulai video kali ini, kami akan memperkenalkan nama peserta NIM kami, yaitu mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Ananda Natasha Panggidae, NIM 2023810014, dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Aloysius Klarantahu dengan NIM 2023810011. Baik, perkenalkan, nama saya Asriana Magus, NIM 2023810024. Perkenalkan, nama saya Relisari Yuminda Resulis, NIM 2023810086. Perkenalkan, nama saya Aloysius Agar, NIM 20238100010. Baik, terima kasih. Kami akan memulai presentasi, yaitu mulai dari pemateri pertama. Pemateri pertama, saya persilakan waktu dan kesempatannya. Baik. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga negara menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Karena organisasi negara sifatnya mencakup semua orang yang ada di wilayahnya dan kekuasaan negara berlaku bagi orang-orang tersebut. Menurut Wirjono Projodikoro, negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah atau teritorial dengan mengakui adanya suatu pemerintah yang mengurus tata tertib dan keselamatan keselompokan atau beberapa kelompok manusia tadi. Dengan memperhatikan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintah yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Unsur-unsur negara. Ada 3 unsur, yaitu yang pertama, rakyat. Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal menetap atau berdomisili di suatu negara. Sedangkan seseorang dikatakan bertempat tinggal menetap di suatu negara berarti sulit untuk dikatakan sampai kapan tempat tinggal itu. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu dan bukan dalam maksud untuk menetap. Penduduk yang merupakan anggota yang sah dan resmi dari suatu negara dan dapat diatur sepenuhnya oleh pemerintah negara yang bersangkutan dinamakan warga negara. Sedangkan di luar itu semua dinamakan orang asing atau warga negara asing. Warga negara yang lebih erat hubungannya dengan bangsa di negara itu disebut warga negara asli, yang dibedakan pengertiannya dengan warga negara keturunan. Di antara status orang-orang dalam negara tertentu, status yang kuat dan memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah negara yang bersangkutan adalah status warga negara. Status kewarganegaraan suatu negara akan berimplikasi sebagai berikut. Yang pertama, hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan hak kewarganegaraan. Suatu negara berhak melindungi warganya di luar negeri. Kedua, kewargaan menuntut kesetiaan dan salah satu bentuk kesetiaan tersebut adalah kewajiban melakukan wajib militer. Yang ketiga, suatu negara berhak untuk menolak mengekstradisi warga negaranya kepada negara lain. Berdasarkan praktek, secara garis besar kewargaan seseorang dapat diperoleh berdasarkan kewarganegaraan orang tua, berdasarkan tempat kelahiran, berdasarkan asas, melalui naturalisasi,
atau melalui perkawinan, misalnya seorang istri yang mengambil kewarganegaraan suami atau dengan permohonan yang diajukan kepada negara. Unsur yang kedua, wilayah dengan batas-batas tertentu. Wilayah suatu negara pada umumnya meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Walaupun ada negara tertentu yang karena letaknya di tengah benua sehingga tidak memiliki wilayah laut seperti Afghanistan, Mongolia, Austria, Hungaria, Zambia, Bolivia, dan sebagainya. Berkenaan dengan wilayah perairan, ada 3 batas wilayah laut di Indonesia. Yang pertama, batas laut teritorial. Laut teritorial adalah laut yang merupakan bagian wilayah suatu negara dan berada di bawah kedaulatan negara bersangkutan. Batas laut teritorial tersebut semula diumumkan melalui Deklarasi de Juanda 13 Desember 1957. Yang kedua, batas landas kontinen. Landas kontinen atau continental shelf adalah dasar lautan baik dari segi geologi maupun segi morfologi, merupakan kelanjutan dari kontinen atau benuanya. Yang ketiga, batas zona ekonomi eksklusif. Pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan zona ekonomi eksklusif. Pengumuman pemerintah ini kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Batas zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Unsur negara yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Kata kedaulatan artinya adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. Kedaulatan negara dapat diartikan sebagai kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Menurutnya tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara. Kedaulatan membawa sifat-sifat. Yang pertama, asli, artinya tidak diturunkan dari kekuasaan yang lain. Yang kedua, tertinggi, artinya tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kedaulatan. Yang ketiga, abadi atau kekal, artinya keberadaannya tetap. Yang keempat, tidak dapat dibagi, yang artinya hanya ada satu kekuasaan tertinggi dalam negara. Dengan ungkapan lain, ada yang mengatakan bahwa kedaulatan itu membawakan sifat permanen, asli, tidak dapat dibagi-bagi, dan tidak terbatas. Baik. Terima kasih untuk materi pertama. Saya persilakan untuk materi kedua, waktu dan kesempatannya saya persilakan. Baik, yang kedua, sifat-sifat negara. Yang pertama, sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa, artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya, pemerintah negara memiliki sarana seperti tentara, polisi, hakim, dan jaksa, dan sebagainya. Negara berhak menentukan sanksi bagi pelanggaran atas aturan yang dibuatnya, dari sanksi yang ringan sampai sanksi yang sangat berat, yaitu berupa pidana bahkan hukuman mati. Yang kedua, sifat monopoli. Sifat monopoli yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan suatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Sifat monopoli yang dimiliki oleh negara menyangkut beberapa hal. Negara memiliki hak monopoli untuk menentukan tujuan dari sebuah masyarakat, yaitu masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Di Indonesia, misalnya tujuan masyarakat itu adalah sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensinya, negara berhak untuk melarang perkembangannya paham atau aliran yang dianggap mengganggu pencapaian tujuan yang dimaksudkan. Negara juga memiliki hak monopoli pengelolaan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup masyarakat. Hak monopoli yang lain adalah monopoli pengelolaan sarana kekerasan untuk kepentingan negara. Negara memiliki satuan tentara dan polisi yang dilengkapi dengan sistem persenjataan seperti senjata api, tank, pesawat tempur, kapal perang, dan sebagainya. Adalah merupakan perwujudan dari hak monopoli tersebut. Yang ketiga, sifat mencakup semua. Dengan sifat ini, maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Berkenan dengan itu, bahwa peraturan yang dibuat oleh negara pada prinsipnya berlaku bagi setiap orang di wilayah negara itu tanpa kecuali. Ketika peraturan sudah dibuat atau ditetapkan, semua orang dianggap tahu dan harus menaatinya. Siapapun yang melakukan pelanggaran akan dikena sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, tujuan dan fungsi negara. Tujuan setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Walaupun kenyataan juga menunjukkan adanya pemerintah yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat sendiri. Disinilah perlunya dibedakan antara negara sebagai sebuah organisasi yang telah netral pengertiannya dengan pemerintah sebagai penyelenggara organisasi negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya tidak lepas dari berbagai kepentingan seperti kepentingan golongan, kepentingan kelompok, bahkan juga kepentingan pribadi. Di samping kepentingan bangsa dan negara yang semestinya diutamakan. Tujuan negara Indonesia sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut hendak diwujudkan di atas landasan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan keadilan negara memiliki badan-badan peradilan. Yang pertama, fungsi keamanan ekstern, fungsi ketertiban intern, fungsi keadilan, fungsi kesejahteraan umum, dan fungsi kebebasan. Atas dasar pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa secara garis besar, fungsi yang harus dijalankan oleh negara meliputi: yang pertama, mengupayakan kesejahteraan warganya agar dapat menikmati kehidupan yang layak. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan dan membina budi pekerti warganya. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Yang keempat, mempertahankan negara dari gangguan eksternal serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Terima kasih untuk pemateri kedua. Pemateri ketiga, saya persilakan waktu dan kesempatannya. Baik, materi ketiga, konstitusi dan undang-undang dasar.
Kata konstitusi yang berarti pembentukan berasal dari kata konstituer, berasal dari bahasa Prancis yang berarti membentuk. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Grondwet, Grand berarti dasar dan wet berarti undang-undang. Jadi Grondwet sama dengan Undang-Undang Dasar. Namun dalam keputusan Belanda dikenal pula istilah konstitusi yang artinya juga Undang-Undang Dasar. Dalam keputusan hukum di Indonesia juga dijumpai istilah hukum dasar. Hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum bisa tertulis dan bisa tidak tertulis. Sedangkan undang-undang menunjukkan pada aturan hukum yang tertulis atas dasar pemahaman tersebut. Konstitusi disamakan pengertian dengan hukum dasar, yang berarti sifatnya yang bisa tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis atau yang tertuang dalam suatu naskah atau dokumen. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari konstitusi. Sedangkan di samping undang-undang masih ada bagian lain dari hukum dasar, yakni yang sifatnya tidak tertulis dan bisa disebut dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi ini merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara walaupun tidak tertulis. Berikut ini pengertian yang menggambarkan perbedaan antara Undang-Undang Dasar dan Konstitusi. Bahwa Undang-Undang Dasar adalah suatu kitab atau dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar sifatnya tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Sedangkan konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi. Undang-undang dasar atau konstitusi negara tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah atau akan tetapi juga menggambarkan struktur pemerintah suatu negara menurut Savorny Lohmann. Ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat kontrasosial, sehingga menurut pengertian ini konstitusi yang ada merupakan hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintah yang akan mengatur mereka. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahnya. Yang ketiga, konstitusi sebagai format regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintah. Lubius 1982 bagi 48. Pendapat lain dikemukakan oleh Sri Sumantri yang menyatakan bahwa materi muatan konstitusi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, pengaturan tentang suasana ketatanegaraan suatu negara yang mendasar. Yang ketiga, pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Dari beberapa pendapat sebagaimana di atas, dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi modern meliputi ketentuan tentang
struktur organisasi negara dan lembaga-lembaga negara di dalamnya, tugas wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Terima kasih untuk pemateri ketiga. Saya persilakan untuk pemateri 4 untuk waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh teman sebelumnya. Yang ketiga tentang perubahan konstitusi. Betapapun sempurnanya sebuah konstitusi, pada suatu saat konstitusi itu bisa ketinggalan zaman atau tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Karena itulah perubahan atau amandemen konstitusi merupakan sesuatu hal yang wajar dan tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Yang penting bahwa perubahan itu didasarkan pada kepentingan negara dan bangsa dalam arti yang sebenarnya, dan bukan hanya karena kepentingan politik sesaat dari golongan atau kelompok tertentu. Secara teoretik, perubahan Undang-Undang Dasar dapat terjadi melalui berbagai cara. C.F. Strong menyebutkan 4 macam cara perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu A. Oleh kekuasaan legislatif tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Yang ke B. Oleh rakyat melalui referendum. Yang ke C. Oleh sejumlah negara bagian, khususnya untuk negara serikat. Yang ke D. Dengan kebiasaan ketatanegaraan atau oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk untuk keperluan perubahan. Sedangkan K.C. Weir 2010 mengemukakan bahwa perubahan konstitusi dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu A. Perubahan resmi, B. Penafsiran hakim, C. Kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi. Tentang perubahan terhadap UUD 1945 sesuai pasal 37, ketentuan tentang perubahan itu adalah sebagai berikut. Yang A. Usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ke B. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian diusulkan dan untuk diubah beserta alasannya. Yang ke C. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ke D. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ke E. Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Sejak memasuki era reformasi, muncul arus pemikiran tentang keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat berbeda dengan pemikiran yang ada sebelumnya. Secara garis besar, arus pemikiran tersebut dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahwa UUD 1945 mengandung rumusan pasal yang membuka peluang timbulnya penafsiran ganda. Yang kedua, bahwa UUD 1945 membawakan sifat eksekutif yakni memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan legislatif, sehingga kekuasaan yang lain yaitu legislatif dan yudikatif seakan tersubordinasi oleh kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, sistem pemerintahan menurut UUD 1945 yang tidak tegas di antara sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer, sehingga ada yang menyebutnya sebagai sistem kuasi presidensil. Keempat, perlunya memberikan kekuasaan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, agar daerah dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang kelima, rumusan pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang ada dalam UUD 1945 dirasa kurang memadai lagi untuk memadai tuntutan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan warga negara seiring dengan perkembangan global. Arus pemikiran sebagaimana dikemukakan di atas kemudian mewarnai perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945. Yang terakhir, yang kecil, peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Secara umum dapat dikatakan bahwa
konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Untuk itu, maka dalam konstitusi ditentukan kerangka bangunan suatu negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, serta hak-hak asasi warga negara. Menurut Cetrom, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dengan konstitusi, tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dapat dicegah karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah telah ditentukan dalam konstitusi, dan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan semaunya di luar apa yang telah ditentukan dalam konstitusi tersebut. Di pihak lain, hak-hak rakyat yang diperintahkan mendapat perlindungan dengan dituangkannya jaminan hak asasi dalam pasal-pasal konstitusi. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri keempat. Terima kasih juga buat pemateri 1, pemateri kedua, dan pemateri ketiga. Dari materi-materi yang telah dijelaskan, yang dapat kami simpulkan yaitu yang pertama, negara. Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diatur oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Yang kedua, unsur-unsur terbentuknya suatu negara, yaitu pertama penduduk, kedua wilayah, ketiga pemerintah yang berdaulat, yang keempat pengakuan dari negara lain. Yang ketiga, adapun tujuan negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan yang terakhir yaitu tujuan konstitusi. Yang pertama, mengawasi serta membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak semena-mena dengan kekuasaannya. Yang kedua, menjaga dan melindungi HAM. Yang ketiga, menjaga pedoman penyelenggaraan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah dalam bertutur kata. Sekian dan terima kasih.